Halo Bray, gue Wahab dari MWM Custom. Saat ini MWM Custom lagi ada project dari basic motor cruiser dan konsepnya itu bergaya motorsport. Garapan kita kali ini rencananya bakal kita bawa ke level berikutnya dari sebuah motor custom. Nah, di project ini juga gue tidak mengerjakannya sendiri karena gue berencana untuk menggandeng satu bengkel yang identik dengan motorsport, yaitu One Tree Motorshop. Bro, ini what's up? Udah lama lu. Apa kabar? Baik. Lu baik? Gila, alhamdulillah. Hai guys, gua Benny Saputra dari One Tree Motorshop. Jadi kita itu adalah sebuah showroom dan workshop untuk part dan aksesoris serta workshop untuk modifikasi kendaraan di Jakarta. Gila, udah lama lu nggak ke One Tree. Gila, akhirnya gue datang juga nih, balik lagi ke sini. Biasanya nih kalau ke One Tree ada sesuatu. Nah, itu dia. Udah Apa? ketebak kan? Jadi ada hal yang mau gue obrolin. Oke. Good news, bad news nih. Tergantung sih. Aduh. Tergantung outputnya nanti kayak gimana. Langsung ngobrol ya di atas ya. Boleh. Butuh ruangan Biasa. buat gua. Sambil ngopi kali ya? Nah, ngopi lah. Yuk. Jadi gue ada project nih. Oke. Dan gue butuh lu dalam project gue ini. Widih, asik lagi nih, kolaborasi Kan? lagi. Jadi motor ini konsepnya itu adalah sport cruiser. Dimana orang tahu kalau ngomongin Harley Davidson itu pasti langsung kepikiran genrenya itu motor cruiser. Nah, namun kita akan bikin beda nih Bray. Jadi motor ini kita akan modif atau custom bergaya sport. Tentunya bukan cuman konsep doang, kita juga bakal tetap mengutamain sisi fungsi, kenyamanan, dan yang pasti durability-nya. Karena motor ini juga dibangun bukan buat pajangan doang, tentunya juga bakal kita pakai nantinya. Motor pastinya. Oh, gua pikir lu mau calonin gubernur, bro. Enggak. Oh, enggak. Gua kan bikin custom, bro. Iya. Gitu. Cuman, di project gua kali ini, gua butuh bantuan lu, Bray. Siap, gua pengen ada sentuhan One Tree. Oke. One Tree Motorshop dapat kesempatan untuk berkolaborasi dengan MWM, di mana ini merupakan kesempatan spesial. Kita mau sambil ngopi dulu apa gimana nih? Enaknya sih, gue butuh tempat yang bisa ngobrol serius sambil gue presentasiin desainnya. Bukan tempat karaoke bro, ruang meeting. Oh, ruang meeting aja. Iya, Oke, kita cari room ya. Siap. Kebetulan di One Tree kan ada room. Nah, tapi itu. bukan room karaoke. Nah, Oke. harapan gue sih sebenarnya ke situ bro. Oh, jangan. Yuk kita naik. Oke, siap. Kita masuk ya. Lah, lewat sini nih beneran. Enggak, salah ya bener. Sini bro. Kirain mau Sini. Alasan kenapa MWM menggandeng One Tree sebagai partner di proyek kita kali ini, karena seperti yang sudah sama-sama kita tahu bahwa One Tree Motorshop ini identik dengan motorsport. Kita omongin di dalam aja. Ruang meetingnya. Ruangan asik biasa nih. kita diskusi. Luar biasa. Oke. Ini gimana? Nah, Bro. jadi gini bro. Lu ada project menarik apa lagi Gua tuh nih? lagi bikin project basicnya motor Harley, Oke. tapi desainnya rada-rada sporty gitu, Bray. Hmm. Nah, ini yang jadi alasan kenapa gua ke One Tree. Thank you. Karena semua orang tahu lah kalau bicara motor sport pasti One Tree. Aduh. Gitu. Idenya bahwa One Tree Motorshop itu banyaknya memang kita dari pemasangan barang-barang bolt-on, tapi ternyata dengan suatu sinergi ide dan juga passion yang sama, akhirnya bisa berkolaborasi jadi suatu project untuk membangun motor custom dengan meng-apply barang-barang yang biasa kita gunakan juga bolt-on. Itu merupakan suatu hal baru yang kita lakukan, tetapi ini juga menjadi pintu tingkap imajinasi lanjutan di mana menjadi challenge buat saya dan juga menjadi sebuah pattern baru di mana akhirnya kita punya kanvas baru untuk bisa berkarya, dan saya sangat excited tentang project Gambarnya ini nih, Bray nih. Gua tunjukin ke lu ya. Oke, lu kirim gua aja. Oh, Ini oke. nanti kita bahas Siap. di layar aja kali ya. Oke. Oke. Gua kirim dulu ya. Nah, ini desain Wah. 3D-nya. Gila, bro. Ini sih project gila, bro. Nah, kan? Apa gue bilang? Nah, gambar blueprint ini juga jadi guide kita nih, Bray, untuk memudahkan tim produksi. Jadi, hasilnya tetap konsisten, presisi, dan tentunya lebih efisiensi waktu pengerjaannya, Bray. Kalau ini udah emang Udah blueprint. ini udah keajaibannya bengkel udah, bro. Iya. Ini. Jadi kita memang kalau bikin motor kayak gitu, Bray. Jadi Oke. kita bikinin dulu nih gambar kayak gini, blueprintnya.
Dan hasil akhir itu pasti sama persis. Oke. Karena skalanya udah kita bikin 1:1. Om Wahab datang, terus kita cerita. Awalnya saya panik. Kenapa Om Wahab gitu kan dari bengkel custom rata-rata kelihatannya agak galak ya. Jadi dia mentioning mau ada project khusus, saya udah takut duluan. Begitu dikasih lihat tentang project imajinasi dia bikin sebuah motor, bentukannya unik, dari ground zero, dia bikin frame, dia bikin body, akhirnya mulai mengalir, saya mulai mengerti sudut pandang Om Wahab dalam membangun project ini. Dari lu sendiri, Bray, yang biasa megang motor sport. Kira-kira part apa aja nih yang bisa kita install di motor ini? Atau lu ada ide, masukan? Silahkan, Bray. Itu yang gue butuhkan dari lu. Kebetulan kita punya koleksi yang cukup lengkap, pilihannya dari segi warna, dari segi bentuk. Karena Om Wahab juga attention to details, jadi setiap barang misalnya master rem ataupun master coupling ataupun kaliper, bentukannya tetap sejatinya dia punya desain harus ada sole yang matching sama bentukan yang dia bikin secara utuh. Ini tergolong bagi gue sih project gila ya. Mungkin kita bisa bermain di brake system pasti. Suspension also. Ya. Di sektor kemudi juga kan ini kita banyak partnya lah. Betul. Brake, yang berkaitan dengan brake, switching. Ya, betul. Itu masih bisa. The idea of the speedometer kecil, nah kebetulan ada tuh. Ya kalau untuk part-part kita yakin One3 available lah. Untuk beberapa part yang segmentasinya seperti itu, area-area situ kita akan ada. Nah gue siap. Ya. Kita support lah buat kerjain bareng. Dari rekomendasi Bro Benny menyarankan untuk pengereman pakai dari brand Brembo. Nah, gue sih setuju aja, Bray, karena ya Brembo udah dikenal untuk pengereman dia top banget dah. Jadi lebih terjamin. Apalagi ini bicara safety ya, gue sih percaya ya. Tapi dari sisi gue sebagai builder, gue melihat kalau Brembo doang kayaknya kurang unik gitu untuk dipasang ke motor custom kalau tampilannya kita biarkan standar seperti itu. Kapan kita bisa mulai nih? Secepatnya. Karena gue targetin project ini harus selesai dalam waktu 3 bulan. 3 tahun kali, bro? 3 bulan, bro, serius. But is it possible? Ya, cukup bengkel lain aja yang 3 tahun. MOM sama One3, jangan, Bray. Itu agak gila sih. Antara kita yang nggak biasa, karena biasanya workshop custom itu makan waktu lama banget. Biasa minim-minim tuh 1 tahun, ada yang pernah 3 tahun juga nggak selesai. Gue sih suka ya, maksudnya ini benar-benar memang blend yang lu idea tadi itu benar-benar jadi banget. Ini konsep mesin Harley, custom, tapi sportinya emang keluar. Tuh. Cuma kalau boleh masukan mungkin ada sesuatu yang sedikit gue lihat, ini tapi cuma my opinion ya. Nggak apa-apa, Bray. Justru itu yang gue butuhkan. Di sisi ini, bro. Setangnya kalau menurut gue mainstream kali ya. Setuju sih. Stangnya mainstream artinya kayak custom Harley kebanyakan stangnya pakai racer, flat bar. Ya. Kayaknya boleh juga tanggung dibikin desain yang lebih futuristik. CNC gitu lah ya. Full CNC aja. Sekarang ya. Full CNC. And then di sini sih, bro. Gue suka banget sama ini nih. Gue demen banget ini nih. Konsep Sharky lu tertuang banget di sini nih. Garis line-nya, garis sangarnya. Terus di sisi bawah, ini kayak ngefloat. Ini rapi. Maybe kalau warna ini dibedain, ini makin stand out. Nah, waktu gue ngobrol sama Bro Benny, beberapa kali Bro Benny itu nyebutin nama Sharky atau hiu ya. Jadi Bro Benny bilang kalau project kita kali ini itu secara siluet bentuknya itu menyerupai ikan hiu atau shark. Gue langsung kepikiran sih, apa project kita kali ini gue kasih nama project Sharky aja kali ya. Ntar dulu, Bray. Lo tadi bilang Sharky, padahal gue belum ngasih nama nih motor loh. Nah, kenapa dibilang Sharky tadi? I can see ini bentuknya shark, bro. Nih, tuh, lihat ini. Dilihat. Akhirnya kayak ada garis desain, ada suatu titik demi titik yang kalau kita sambungin punya soul-nya. Nah, soul-nya itu kelihatan banget dari bentuk depan, lalu nyamping sampai ke belakang. Itu kayak hiu. Asik ya? Ih, gila. I see this. Ada insangnya kan? Waduh. Hiu. Ada siripnya, ada kesan garangnya,
ada kesan simplicity tapi intimidate. Nah, makanya saya kayak sebut kayak ini bodinya agak sharky ya Om. Ternyata sama dia dijadiin nama project. Nah, itu dia. Tinggal kita minta trademark biayanya. Nah, ya udah, berarti kita namain aja project ini Project Sharky, kolaborasi antara MWM Custom Anjir. dan One Tree. Gue suka nih kayak begini. Gas nih. lah, langsung lah. Gas. Oke, nggak It's usah a lama-lama. good idea, but what we have to do now? Kita langsung eksekusi aja. Oke? Siap. Jadi, mau gimana? Gue ngerjain bagian gue dulu semua. Jadi setelah ngobrol-ngobrol bareng Bro Benny di One Tree, gue langsung balik ke MWM nih Bray, karena gue udah gak sabar banget pengen mulai project ini. Apalagi gue cuma dikasih waktu 3 bulan untuk menyelesaikan project Sharky ini. Setelah proses pengerjaan yang memakan waktu kurang lebih 2 bulan dan hasilnya motor ini udah mulai kelihatan ya Bray, dari mulai bodi, kaki-kaki, suspensi semua udah bekerja sampai ke mesinnya juga udah hidup. Dan motor ini juga udah sempet gua tes jalan nih Bray. Nah biasanya motor ini akan biarkan seperti ini terlebih dahulu untuk memastikan semua fungsinya itu bekerja dengan baik. Setelah itu baru kita lanjut ke proses finishing. Nah dalam proses ini biasanya kita bilangnya ini Project Mark I gitu. Kalau kalian nonton Iron Man, Mark I itu ketika baju Iron Man ini belum dilapisi cat warna ya, masih silver semua gitu. Nah, Mark I ini juga nantinya akan kita langsung kirim ke One Tree buat dilakukan pengecekan QC dan memastikan semua fungsi dari part yang kita ambil di One Tree itu bekerja dengan baik. Halo, Om Halo. Mike. Nah, ini motornya udah selesai. Wah, keren Jadi juga. dari MWM ini baru sampai sini nih. Ini kita bilangnya Mark I. Oke. Jadi memang belum kita selesaikan sampai ke finish. Ya. Gitu. Nah, ini diantar kemari untuk selanjutnya tim One Tree yang akan melanjutkan bagiannya. Siap. Gitu. Siap Om, ini kita serahkan Oke. unitnya. Saya cek QC sekalian dulu ya. Silahkan. Oke. Jadi ada QC dulu ya. Iya. Silakan. Setelah sampai di One Tree, motor langsung di QC oleh tim mereka untuk memastikan semua part itu berfungsi sesuai dengan standar mereka. Setelah itu motor langsung gua tinggal di One Tree biar mereka melakukan bagian. Oke. Saya udah cek. Udah bisa serah terimanya. Oke, ini untuk barang-barangnya yang kemarin kita pakai buat fitting Ya. udah kita taruh di dalam. Siap. Tinggal tim One Tree instalasi sekaligus QC. Siap. Pastikan pemasangannya berarti berfungsi dengan baik ya dari Pastinya. tim One Tree pastinya. Iya. Oke, siap. Oke. Om Mike, thank you ya. Nah, untuk proses pemasangannya sebagian memang dipasang di-install di One Tree, sebagian juga di-install di workshopnya MWM. Jadi ada beberapa yang dikerjakan di MWM, namun setelah semuanya selesai, kita tetap minta sama Om Wahab untuk dibawa ke One Tree untuk kita recheck lah ya, recheck berdasarkan manual book yang harusnya disesuaikan. Well, kita bekerja sama aja untuk supaya yang penting adalah objek projectnya itu menjadi sempurna. Lihat Mark I, produk yang dihasilkan oleh Om Wahab ini dengan Project Sharky ini, I'm so amazed sih. Diperlihatkan motor dari konsep terus jadi 3 bulan, itu tuh kayak masa sih? Dan ternyata ya ada gitu. Ada, dan juga Doi sudah mikirin setiap aspek komponen satu demi komponen jadi Mark I, dan memang butuh waktu lagi untuk finishing, tapi at least dia udah tahu sebenarnya dari yang ada sekarang, apa yang mesti diperbaiki pun dia sudah tahu. Jadi kalau frameworknya udah tahu, nggak akan butuh waktu lama untuk bikin ini menjadi final. So kalian yang suka untuk berkreasi dengan motor custom, dengan timeline seperti ini, I think everyone will happy to build custom bike. Kalau cara kerjanya MWM kayak gini. Nah, ini dia. Ini ya bro. Akhirnya
Wah, gila. Selesai juga. Udah kepasang semua ya. Jadi kemarin apa aja yang Gila sih, diinstal, Om? Jadi kan master remnya udah kepasang nih. Oke. Master remnya udah kepasang, Brembo RCS-nya, clutch, kopling, kaliper depan yang udah lu cat ulang, akhirnya Yang kita si pasang. ungu tadi ya. Iya, tapi anak buah gue sempat kaget, bro. Waduh, kenapa tuh? Pas keluar, "Hih, Ungu gitu. aslinya nih bang," gitu. Asli, tapi ungu. Tapi gila ya, cat lu tuh bagus banget loh. Finishnya. Iya, jadi sengaja kita warnain ungu karena menurut kita sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih bagus. Orang Itali susah-susah cari warna pakai color palette, sama dia dirobah. Beli mahal-mahal dirobah warna. Tapi kan kita nggak bisa komplain. Ini kan dunianya dunia artistik dan juga penyesuaian ya. Jadi karena kita ini masih makwan, kita belum tahu nih garis warna bodinya kayak mau dibikin apa yang nyambung sama kaliper. Cuma kita udah lihat bahwa kalipernya di refinish dengan warna pastel ungu campur pastel pinky. Hasilnya pas kalau diomongin, kalipernya lu jadi ungu dan pink ya. Kayak, come on. Orang Brembo KW dibikin ori-orian, yang ini Brembo ori dibikin KW-KW-an. Secara fungsi tapi aman ya? Meskipun udah dicat ya? Udah kita cek juga, pistonnya semua bagus, tetap selang remnya semua udah kita bleeding, udah kita pasang semua. Disc brake-nya juga tadi kita angkat, kita kalibrasi tengah atau enggak, kanan kiri. Nggak perlu direvisi, ya udah tahu semuanya presisi. Berarti lulus QC one Lolos ya? QC. Ya karena, Syukurlah, ya sorry syukurlah. bukannya kita nggak percaya, cuma kan keluar dari sini kita harus jaga. Betul bro, Kita harus jaga. memang harus seperti itu. Jadi kita pun memang sengaja minta tolong Wantri untuk QC karena kita sepercaya itu juga Asik. terhadap Wantri. Stop lamp-nya juga udah Nah, kita buatin. iya. Gue tadi makanya perhatiin, Iya, dari gambar kan waktu itu betul. Kan Lagi waktu itu nih. sempat ngomong juga kan, katanya stop Cuma lamp-nya. kita nggak maksud. Kita yang hanya collaboration, bukan owner ataupun buyer. Kemarin pas lagi bincang-bincang pertama, saya ingat banget saya ada bilang tentang body line structure di bagian tail belakang. Karena kan depannya Sharky tapi belakangnya bulat, kesannya bagi saya mainstream, biasa aja, udah sering gitu. Akhirnya dengan kreativitas sama Wahab dirubah dan dibikin jadi malah lancip. Kayak layaknya emang buntut shark gitu. So, padahal waktu kemarin kita kasih masukan ya Om Wahab ya oke, ya gini-gini aja biasa. Tapi ternyata saat melihat Mark One, Doi ternyata mendengarkan. Jadi kalau kalian yang pecinta custom gini, ternyata bisa bercengkerama, bisa berkolaborasi juga sama si artis untuk kasih masukan dan akhirnya di-recreate hasil yang baik. Itu tuh, lampu belakangnya menurut saya sekarang jadi jauh lebih baik, lebih sinergi, dan itu bikinnya sih ampun-ampun sih. Ada yang menarik nih bro. Nah, Kok gambar kan kemarin betul. Nggak ada ininya ya? simple. Ya, Ini ada keong nih, betul. turbo nih. Jadi ini linear actuator namanya. Oke. Jadi ini kita pasang di sini fungsinya untuk adjust. Jadi Oke. dia bisa pendek, bisa tinggi sesuai kebutuhan. Nah, ketika gue pencet tombol yang di sebelah kanan ini, Iya. maka si actuator ini akan narik. Menarik. Jadi motor lebih ceper. Alasan gue kenapa pakai adjuster suspension yaitu untuk memudahkan gue ketika naik motor ini. Di saat jalan macet, gue akan turunin motor ini biar kaki gue napak sempurna. Dan ketika gue lagi jalan, gue bisa ninggiin kembali motor ini biar tampilannya juga tetap Kalau sporty. ngelihat konstruksinya, Betul. jadi lu udah mikirin, bahasa kan banyak yang naik turun. Ya, Oke, nggak bisa dapat nyamannya ya, dapet karena gua nyamannya. robah gini. Kalau Betul. ini enggak, karena ya baik pendek nggak akan maupun berubah. tinggi, suspensi tetap Betul. optimal. Rate-nya akan selalu tetap damping Tetap, sama betul. preload-nya. Betul. Walaupun motornya ini custom, Om Wahab tuh tetap pengen semua fungsi layaknya motor dipakai bisa harian. Jadi semua rem lengkap, sen lengkap, lampu juga lengkap. Kelihatannya motor nggak ada lampu, tapi sebenarnya ada lampu di bawah. Itu akhirnya dipilih lampu yang bentukannya oval. Kemarin lihat dari beberapa pilihan dan kita ketemu ada lampu auxiliary lamp dari Pia. Dan itu bentuknya oval, layaknya mata dari Shark. Dan itu lens projector sehingga disematkan pun juga menguatkan garis desain, plus juga tempatnya bisa tersembunyi, cukup terang, bahkan sangat terang, bukan sekedar lampu, tapi lampu yang berfungsi dengan baik, makanya complete project-nya selalu ada barometer yang harus dipenuhi. Salah satunya lagi, motor custom rata-rata jarang ada indicator panel, karena pengennya clean. Tapi ternyata di motor ini tetap ada indikator menggunakan Moto Gadget. Di mana Moto Gadget itu memang bukan speedometer sebetulnya, digital meter, terdiri dari beberapa informasi digital, speed, RPM,
dan disematkan integrated dengan tangkinya. Nggak kelihatan kan? Karena semuanya flush. Nah bro, bukan cuma itu bro. Iya. Jadi motor ini kan kelihatannya kayak single seat ya. Ini bisa boncengan. Oh Motor iya, keren. full pack lu. Kalau nggak bonceng tuh kayaknya gimana gitu, nggak bisa keren bareng jadi. Gue tetap buatin flip seatnya di bagian belakang karena gue pengen tetap mempertahankan karakter si Rockersy ini. Jadi kalau kalian tahu basic motor Rockersy di mana jok bagian belakangnya itu bisa dilipat ke depan. Nah ini juga gue tetap aplikasiin di Project Sharky. Jadi selain bisa buat single seat ketika joknya terlipat, gue juga tetap bisa boncengan di saat joknya gue buka keluar. Oh iya lo tadi sembunyi lo. Iya. Oh iya nggak Jadi- kelihatan Jadi lo. di sini pakai tombol yang di depan ini. Jadi Oke. ini ada 4 tombol. Iya. Ini untuk suspensi kanan kiri. Oke. Ini untuk extra pen kipas. Oke. Nah, yang kanan ini untuk jok. Jadi ketika gue pencet, Oh, dia ngebuka. Oke. Lu buka, lu keluarin, kunci lagi. Kunci lagi. Strength-nya kuat. Ini kuat, cukup kuat, cukup kuat. Karena gue pakai materialnya juga nggak sembarangan. Ini besi tebel. Ya. Gitu. Dan udah gue perhitungkan juga. Ini bisa sampai berat 170 kilo masih aman buat boncengan. 70 kilo, cengtri bro. Cengtri makanya. Jadi masih aman. Ya, ini kakinya Dan juga masih bootstrapnya pas ya posisinya. semua ya. Meskipun jok ini terlihat slim, minimalis, tapi secara durability kita bisa menjamin kalau jok ini tetap kuat, Bray. Dan gue juga udah melakukan QC berkala untuk passenger seat ini. Menarik. Tetap Ini- bisa boncengan. Gimana caranya lu bisa bikin motor custom tapi mengedepankan fungsi-fungsi yang Betul. Harus dong, harus banyak dong. sering kalinya justru yang kayak gini kan dieliminasi justru. Iya, Gue paling suspensi suka nih. ini nih bro, Kalau suspensinya. kayak expose gitu ya. Lu bikin Diumpetin. expose, posisinya asik ya maksudnya. Kalau kita suka lihat mobil-mobil kayak Pagani, Lamborghini, itu kan banyak yang expose Betul. sistem suspensi kayak gitu. Iya. Fungsi fitur utama yang saya berkesan sama motor ini adalah karya di suspensi sih. Kalian bisa melihat struktur suspensi depannya itu complicated tapi it works well. Udah gitu dia mengisi ruang gerak si body shock-nya dengan baik, berlanjut ke setang. Posisi suspension di dalam itu benar-benar kayak isi jeroan daripada si shark. Itu keren. Itu small details yang menurut saya bikin keren, tapi kalian belum tentu realize bahwa itu emang dibikin sedemikian rupa. Kedua, suspensi belakangnya juga nongol di bagian antara tangki dengan pengendara. Bagi saya itu super seksi, ditambah lagi dengan ride height adjuster yang ada di poros suspensi belakang. Itu juga ide menarik, ide kreatif, ide gila, tapi penempatannya tidak mengganggu. Ya, gitu. dan favorit gue tuh ada di suspensi depan. Oke, Ya, gitu. Jadi gue bikin ini, gue bilangnya rancangannya girder. oke. Jadi suspensinya ada di tengah sini. Dan sengaja ini gue bikin semacam windshield Ya. transparan biar Kelihatan dari depan. shocknya itu ke expose. Nice. Iya. Dan ini Tapi fungsional. ini lu cabut dari motor lain atau? Enggak dong, gue bikin semuanya gue ngerancang sendiri. Gue produksi sendiri. No, ini kelihatannya terlalu halus. Lu Nggak. cabut dari motor Jadi, lain lah ini. mah. Jadi ini bikinnya gue pakai mesin CNC bro. Gue bikin pakai mesin CNC, makanya detailnya, finishingnya itu bisa halus. Berapa kali prototyping? Kalau ke CNC-nya pastinya 1 kali. Gitu. Jadi gue bikin mock up-nya dulu pakai 3D print. Berapa kali? Berkali-kali. Dalam proses pembuatan CNC part ini juga nggak langsung ke material aluminium. Biasanya kita mock up terlebih dahulu menggunakan 3D print. Jadi ketika 3D print-nya ini udah presisi dan secara fungsi juga udah sesuai, baru kita eksekusi menggunakan material aluminium. Dan biasanya aluminium yang kita pakai itu dari seri 6 ataupun seri 7, tergantung kebutuhan. Smooth banget ya positioningnya ya. Asik bro, apalagi pas Hai. motor jalan dan suspensinya main, lu bisa lihat gerakan itu kayak Iya. naik turun gitu. Itu Ya, asik maksudnya ini banget. kan lengan beban, lengan kuasa, semua Betul. comparisonnya, springnya harus berapa, gitu kan. Betul. Udah gue perhitungkan. Antara lu udah biasa atau ya... Saya nggak menyangka bahwa dunia custom itu tanpa batas. Imajinasi tanpa batas, dan ternyata imajinasi tanpa batas itu di tangan yang tepat bisa dihasilkan, dikreasikan menjadi fisik. Nah Om, jadi motor ini tuh, ini sebetulnya masih raw. Iya. Gitu. Jadi gue bilangnya Mark I. Nah kalau kita nonton film Iron Man, ya Iron Man Mark I itu kan oke, masih I see. belum di cat ya, belum dikasih color. Oke. Masih semua masih metal-metal gitu. Iya. Jadi gue bilangnya ini Mark I. Tapi jadi- gila, Mark I aja jadi ganteng loh bro. Jadi sengaja gue belum melakukan finishing karena Ah. saat ini motor ini masih gue harus tes dulu semuanya Oke. gitu, secara fungsi, secara durability, Jadi secara prototipe. handling.
Masih prototype. Seperti yang tadi gue bilang, motor ketika selesai itu gue akan membiarkan dulu dalam kondisi raw. Jadi tujuannya ya gue tes semua dulu, tes fungsi, tes durability, sampai ke tes jalan. Kalau semua udah terpenuhi, baru gue akan lanjutkan ke finishing. Selain untuk pengetesan fungsi, tujuan gue membiarkan kondisi raw ini juga gue menunjukin ke kalian atau ke ownernya itu kondisi raw garapan MWM ini udah semulus itu, Bray. Jadi dari mulai bentuk, garis-garis, dan presisinya juga itu udah langsung terlihat halus. Sehingga nantinya pada saat proses finishingnya pun tidak akan tebal-tebal untuk dempulnya. Jadi tinggal dempoksi halus, dempul tipis, lalu naik cat. Oke. Ketika gue udah pastikan semuanya lulus QC, termasuk QC 13 juga tadi, nah baru hasil Baru jadi akhirnya finish. di matu. Nah, finishnya Gitu. bodinya bakal dicetak lagi apa? Ya udah, as is. Jadi ini yang nanti Oke. kita tinggal warnain. Tinggal di itu. Cara penyebutan Mark 1 Mark 2 ini bagi Om Wahab adalah Mark 1 itu garis utama besar sudah dibikin. Mark 2 itu almost finished produknya. Yang kita tanpa sadari dengan doi keluarin Mark 1 nggak langsung Mark 2 adalah transparansi. Dia itu pengen kasih lihat ke kalian proses buat, semua pembuatan di balik itu, aliasnya gini, bikin itu nggak sampai kulit full ditutup selaput, tapi semua yang ada bare kelihatan di dalam, itu kelihatan. Sehingga dengan transparansi ini, kalian bisa mengikuti, memahami, dan juga bisa melihat karya yang dibangun itu sejatinya memang jadi karya seni yang transparan. Artwork yang emang dibikin layer by layer, tapi sekaligus menunjukkan honesty dari si artis untuk bikin motor. Jadi ya itu merupakan suatu hal yang cukup rare ya, karena di dunia custom banyak yang kalau kita ngomong kadang simsalabim. Tapi itu mungkin di luar sana gitu ya. Tapi kita sebagai user atau buyer rata-rata kan nggak cuma pengen lihat hasil. Banyak dari kita yang justru pengen lihat prosesnya dan juga under beneath-nya tuh apa aja sih. Nah itu bisa kelihatan karena kayaknya ini menjadi kebiasaan dia untuk dalam custom motor tahap pertama itu diekspos. Langsung diekspos, baru abis itu di finishing. Jadi justru ini menjadi keuntungan buat kalian yang doyan custom dengan artis kayak begitu. Selain itu, kita juga mau nunjukin nih Metalworks kita. Tadi baru gua ngomong tuh. Metalworks kita itu sedetail ini. Bikin beginian, cacat tuh kelihatan. Iya, gitu. Jadi kalau nggak lu potong las, Tuh. atau lu apain ya jadinya super kelihatan. Sedangkan dengan PD-nya lu kasih lihat ini ke Ya. gua dan depan kamera. Karena gini loh. nggak ada yang mau gue tutupin gitu, gue tunjukin semuanya. Ini loh gitu. Tapi kan jujur ya, effortnya jadi banyak. Ya, Kedua, pastinya. makan waktunya lebih banyak. Betul. Cuman kan orang ketika lihat motor bahkan dalam kondisi raw, tapi secara bentuk, secara garisnya Iya. udah rapih kayak gini, Iya. lo bisa bayangkan happy-nya mereka gitu, Iya. puasnya mereka Amin. gitu. Jadi nggak perlu banyak dempul gitu. Besok-besok ada sesuatu terjadi Betul. atau mau repaint, nggak kaget dengan kejutan-kejutan Betul. di balik gitu. warna itu ya. Dari gambar imajinasi tinggi, variabelnya banyak, tapi satu persatu bisa dijahit, semua bisa dikaryakan, disambungkan menjadi suatu bentuk motor yang kalau kalian lihat sistem kemudinya, tempat duduknya, posisi berkendara ya, semuanya in place, semuanya nyaman. Dan bentukan sol utama yang dari gambar tersebut akhirnya terrealisasi. Dan kalau lihat nih, ini baru Mark 1 ya, di mana belum ada color-nya, belum ada finishing yang nyatanya. Cuma bentukannya udah strong banget, udah kuat banget, dia punya karakter. Bagi saya kalau bicara motor custom, itu selalu reflect tentang satu jiwa yang ditanamkan di kendaraan tersebut. Dan Anda sudah bisa melihat betapa kuatnya presence daripada jiwa dari kendaraan tersebut. So, kalau kalian lihat sendiri, you'll amaze. Velg juga ya? Nanti, Oh iya, kalau nggak salah di gambar desain, Betul. velgnya bukan ini deh. betul betul. Velgnya mau jadi pakai velg traktor kalau nggak salah waktu itu. Bukan Pak, Enggak. bukan. Kan Jadi nutup nanti tuh, kalau velgnya itu ada kayak wheel dopnya gitu lah. Gitu. Aerodis. Aerodis. Futuristik ya? Betul, karena memang konsep awal motor ini itu arahnya ke futuristik. Oke. Cakep bro. Makanya gue suka Gila. banget nih, lu tambahin si dashcam Giginya, ini. ya. Jadi kan gitu. informasinya lebih lengkap. Betul. Gue kagetnya lu pas kebayang, gue mau motor ini bisa dipakai sama orang applicable. Ya. Bahkan ya itu kayak
Dengan adanya itu kan lu bisa mantau semua informasi lebih lagi daripada Betul, itu. daripada speedometer. Bahkan maps, Ya, koneksi HP, dari semuanya CarPlay kebaca di situ. kebaca di situ. Cuma Dan- ini berarti gue pasang sementara ya bro? Oh ya, Lu planning nanti gua akan integrated kan? tanam di sini. Oke. Gua akan bikinin housingnya. Nah, untuk di One3 kan pasang dashcam-nya itu sementara nempel di stang nih, Bray. Jadi gua akan membiarkan itu dulu, nanti setelah sampai di MOM gua akan buatin housingnya, jadi biar si dashcam ini nempel menyatu dengan si stangnya, Bray. Jadi biar lebih integrate ke stangnya tuh. Nah, itu bakal bikin tampilannya itu menjadi lebih clean. Ini Jadi- nama Shark itu tetap akan gua pakai, Om. Serius lu? Bener, serius. Bercanda. Jadi Ya, nama kemarin yang lu memang kasih memang ya, ya bentuknya Sharky ini dari kan. obrolan awal kita, Sharky ya akhirnya gua putuskan motor ini gua akan kasih nama Sharky. Emang kayaknya soalnya udah shark banget nih. Cuma bedanya ungu aja sharknya nih. Nah, gua susah sih jawabnya kalau ungu ini. Tapi nanti Finishnya apa nih gue? finishnya akan gua tunjukin sama jokinya yang memang dia ketika melihat dia orang udah lihat lah, udah pasti tahu si pala ungu gitu. Oh, Pasti udah tahu. band Dan- ungu. Bukan, pala ungu. Nah, itu jadi alasan kenapa beberapa part yang gua pasang ya tadi termasuk si Brembo tadi itu warna ungu. Tapi Siapa? itu masih kejutan lah. Nantilah di next video pasti gua spill. Oke, penasaran. Kita pasti penasaran hasil akhirnya kayak apa. Karena Mark II-nya ini abis ini akan di finishing oleh MWM. Nggak cuma coloring doang, tapi banyak area yang akan ibaratnya disolitin lagi. Saya pun nggak sabar, cuma kalian hanya dikasih kesempatan untuk ngelihat Mark I yang kita bahas di video ini, dan hasil akhirnya cuma bisa kita lihat di gelaran IMS tanggal 5 Februari 2026 sampai 15 Februari 2026. So, kalau lu penasaran, gue juga penasaran, kita datang sama-sama saat launchingnya di IMS. Sejujurnya gua udah nggak sabar banget nih, pengen langsung tes nih motor. Gue juga pengen tes sebenarnya. Gua dulu. Ya, yang punya motor. Makanya gua udah nggak sabar banget asli. Tapi gua puas banget. Gua puas banget sama instalasi yang udah dilakukan sama One3. Gue thank you udah diajak kolaborasi di Bangun Motor ini. Justru MWM lah yang thank you banget. Jadi berkat One3 juga akhirnya Project Sharky ini Project sama-sama. Bener. Kolaborasi Sama-sama. MWM One3 akhirnya terwujud juga Sharky. Dan ya mudah-mudahan motor ini bisa menginspirasi banyak orang, Pasti. bisa merubah stigma beberapa orang juga mengenai motor custom yang katanya lama pengerjaannya, Iya, yang katanya biasanya hasilnya nggak cepet sesuai. banget bro ini. Ini Udah 3 jadi bulan begini. udah bisa kita Gile. sama-sama realisasikan. Gila bener. Dan ya gue nggak nyangka aja. Gila 3 bulan, udah jadi 3 bulan. bentuk, udah jadi fungsi, tinggal touch up dikit-dikit. Keren. Keren. Oke, udah boleh gua bawa pulang? Oke, Siap. jadi you kan mau lanjutin. Nanti kalau Habis udah ini, semua selesai, iya. lu test ride, tolong kalau boleh kesempatannya, Siap. gue juga Harus dong. foto-foto, cobain. Bukan cuman foto-foto, Om Benny juga harus tes. Tapi nggak jalan harus raya kepala langsung. umum. Thank you banget buat Bro Benny dan tim One3 tentunya yang udah berkolaborasi bareng MWM untuk merealisasikan project Sharky ini, Bray. Nah, gua nggak sabar banget pengen langsung bawa pulang motor ini karena abis ini gua bakal lanjut finishing untuk tampilan Mark II-nya. Penasaran kan sama hasil Mark II-nya setelah di finishing? Nanti bakal gua update di konten berikutnya. Thank you banget udah ngikutin video gue dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan konten-konten berikutnya. Segini dulu video gue kali ini. Thank you. Gue Wahab dari MWM Custom undur diri. Bye.